Denver memasuki mansion keluarga besarnya. Pria itu mengambil langkah yang lebar agar cepat sampai ke kamarnya. Setelah sampai ke kamarnya, Denver segera memasuki kamar mandi dan membersihkan tubuhnya dari debu yang menempel ke tubuh tegapnya. Setelah selesai dengan acara bersih-bersihnya, Denver berjalan ke arah walk-in closet untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian santai. Pria itu masih menjalankan otaknya untuk menerka siapa pembunuh Gabriel. Di tengah lamunannya, ponsel milik Denver berdering menandakan pesan masuk. Denver meraih ponselnya tersenyum simpul saat mengetahui siapa si pengirim pesan itu. Denver membuka pesannya yang ternyata sebuah gambar. "Malamku tanpamu," tulis Arabella. Denver hanya tersenyum menanggapi. Ia pun segera menelpon istrinya. "Ya, maksudmu mengirim gambar itu?" "Hanya mengungkapkan perasaanku." "Kamu sangat manja ya." "Salah jika manja pada suami sendiri." "Tidak." "Sedang apa?" "Bicara denganmu." "Jangan bodoh." "Baiklah, maaf. Kapan kamu pulang?" "Secepatnya. Aku akan menunggumu." "Terima kasih." "Apa kamu sedang mencari kesenangan lain di sana?" "Tidak, jangan bodoh. Aku tak pernah bermain dengan wanita." "Serius? Seorang Denver Lorenzo tak pernah bermain wanita?" "Iya." "Kenapa? Kamu curiga?" "Aku lebih memilih merusak tubuhku dengan mabuk, bukan dengan bermain wanita, Arabella." "Baiklah, aku percaya." "Bagus." "Denver, panggil Jonathan di balik pintu." "Jonathan sudah memanggil. Aku harus sudahi ini." "Baiklah." "Oke, mimpi indah istriku. Kamu juga suamiku." Denver mematikan sambungan teleponnya dan bergegas membuka pintu yang menghalanginya dengan Jonathan, ajudannya. "Apa?" "Tuan Aldo datang ke sini." "Untuk?" "Aku tak tahu." "Bawa dia ke ruanganku." "Baik." Jonathan pergi meninggalkan Denver. Pria itu berpikir sebentar mengenai kedatangan Aldo Bolfolio ke mansionnya. Akhirnya Denver bergegas untuk ke ruang kerjanya. Denver membuka knop pintu yang di dalamnya sudah ada Jonathan dan Aldo Bolfolio. "Tuan Aldo." "Ya, Tuan Lorenzo. Ada apa ini?" "Tuan Presiden sudah mengutusku untuk menemuimu sekaligus untuk menguburkan Gabriel secara terhormat." "Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui?" "Tidak ada sebenarnya, Tuan Lorenzo." "Lalu, aku hanya diminta untuk menanyaimu tentang Gabriel dan dis itu." "Maksudmu?" "Tuan Presiden bertanya kapan kamu akan menyelesaikan misi ini." "Kami sudah di tengah jalan." "Bagus. Apalagi yang kamu ingin tahu?" "Tuan Presiden bertanya, apa tujuanmu meminta lokasi lab Henry?" "Katakan pada Tuan Presiden, aku tidak akan membocorkan siasatku dalam menjalankan sebuah misi. Jadi kuharap Tuan Presiden mau mengerti kalau aku punya cara tersendiri untuk menyelesaikan misi ini. Jadi yang perlu dilakukan oleh kubu Amerika adalah mengirimkan lokasi lab Henry. Hanya itu," ujar Denver dengan nada datar. "Lagi pula aku rasa Tuan Presiden sudah menyetujuinya," desis Denver tajam. "Maafkan aku, Tuan Lorenzo." "Baiklah. Jika memang tak ada lagi yang harus kita bicarakan, aku mengantuk. Biarkan aku istirahat," ucap Denver mengusir Aldo dengan lembut. "Baiklah, Tuan Lorenzo, maaf telah mengganggu waktu istirahatmu." "Ya." Aldo hanya menghela nafas menghadapi sikap Denver yang terlampau dingin di hadapannya. Pria itu pergi dengan langkah cepat menjauhi Denver. "Kita akan pergi ke Amerika malam ini." "Tidak, besok aja." "Baiklah, akhirnya aku bisa bertemu ketenangan." "Maksudmu?" "Tidak, maksudku berdiam di kamar berbaring dengan tenang." "Ya, hanya itu." "Terserah," ucap Denver acuh meninggalkan Jonathan. Denver sudah siap dengan pakaian formalnya, sama halnya dengan Jonathan. Mereka menunggu kedatangan jet pribadi milik Denver yang akan membawa mereka ke Amerika. Tak lama yang ditunggu pun datang. Jet pribadi Denver sudah siap di hadapan Denver dan Jonathan. Mereka segera memasuki jet itu. Denver membuka kancing jasnya lalu mendudukkan tubuhnya berhadapan dengan Jonathan. "Sudah kamu terima lokasinya?" "Sudah." "Di mana?" "Seattle." "Kamu yakin?" "Aldo mengirim lokasinya kemarin malam," ucap Jonathan disambut anggukan Denver.
Pria dengan dagu terbelah itu dengan tenang menyesap vodka di tangannya. Berbeda dengan Jonathan yang hanya menyesap wine. Hingga mereka pun akhirnya tiba di Seattle, Amerika Serikat. "Silahkan tuan," ucap bodyguard Denver di pintu jet milik Denver. "Terima kasih," balas Denver. Denver tersenyum ramah pada beberapa bodyguardnya. Denver dan Jonathan memasuki mobil yang sudah disiapkan oleh salah satu anak buah Denver. "Berapa lama lagi, Jonathan?" "Mungkin 10 menit, bos." "Baiklah." Setelah beberapa menit perjalanan, mereka pun tiba di tempat tujuan, yaitu Lab Henry. Denver menyimpan pistol dan satu buah pisau lipat di balik jas mewahnya. Pria itu hanya tersenyum simpul saat Jonathan meliriknya. Denver segera menginjakkan kakinya ke tempat itu. Denver membenahi jasnya dan berjalan mendekati pintu masuk lab yang terlihat besar. Pria itu mendorong pintu baja lab Henry dan memasuki lab itu. Denver sedikit terkagum dengan hal yang dilihatnya. Begitu banyak bahan peledak yang tersusun rapi di lab Henry, dan juga beberapa granat yang belum terselesaikan. Denver hanya berjalan sambil mengedarkan pandangannya mencari celah di mana Henry menyimpan disk itu. "Denver, lihat itu," tunjuk Jonathan pada sebuah pintu yang berwarna merah terang. "Cukup aneh. Seluruh ruangan didominasi warna silver dan pintu itu berwarna merah sendiri," lanjut Jonathan menjelaskan. Denver tidak menjawab ucapan Jonathan. Ia langsung berjalan mendekati pintu itu, dan saat tepat di hadapan pintu itu, ia segera membuka pintunya. Sebuah ruangan seperti tempat baju, tapi Denver merasa ada keanehan karena bagaimana bisa di dalam sebuah lab ada etalase yang isinya pakaian. Denver berjalan memutari ruangan itu bersama Jonathan. Jonathan membuka etalase itu dan menyibakkan beberapa pakaian di sana. Hingga saat matanya menangkap sebuah tombol di sana, Jonathan berusaha menelitinya. "Denver, tombol apa ini?" ucap Jonathan. Lalu Denver menghampiri Jonathan. "Ini seperti..." "Tunggu Denver, ini bisa dibuka," ucap Jonathan lalu membuka tombol itu dan ternyata isinya adalah sebuah lubang yang sangat kecil. "Jonathan, di mana kuncinya?" "Ada," ucap Jonathan mengeluarkan kunci itu dan Denver segera memasukkan kunci itu dan ternyata berhasil. Denver memutar kuncinya lalu terdengar suara klik dari sana. Dan tak lama lantai ruangan itu bergeser menampilkan sebuah ruangan bawah tanah plus tangga yang menjulang di bawahnya. Denver segera menuruni tangga itu dan mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter dan mencari saklar listrik. Setelah itu keadaan yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Denver melihat sebuah kotak yang dilapisi kaca anti peluru kecil di tengah-tengah ruangan itu. Namun ucapan Jonathan menghentikannya. "Denver, tunggu." "Apa?" "Jangan berjalan mendekati kotak itu." "Kenapa?" "Lihat ini," ucap Jonathan lalu mengambil kayu di dekat sana, menjulurkannya tepat satu langkah melebihi Denver, dan kayu itu pun terbakar. "Ruangan ini mengandung listrik." "Apa?" "Mungkin ini maksud dari ruangan yang tersandi," kata Gabriel. "Tapi dari mana kamu tahu ini mengalir listrik?" "Lihat itu," ucap Jonathan menunjuk sebuah percikan listrik di sudut ruangan. "Apa yang harus kita lakukan?" "Meretas kembali mungkin," usul Jonathan, dan Denver pun langsung menghubungi Daran. "Daran, ya, ada apa bos?" "Kamu tahu sistem penjagaan lab Henry?" "Akan kucari tahu sekarang bos." "Bagus." "Bos, di dalam sistem keamanan lab Henry terdapat satu ruangan yang tersandi. Di ruangan itu pun dialiri listrik. Jika ada orang yang bisa berhasil masuk, itu hanya punya waktu 3 menit untuk keluar kembali. Jika tidak, maka aliran listrik akan kembali mengalir. Bisa kamu retas sistemnya, Daran?" "Tentu, bos." Denver menunggu beberapa saat memberi waktu untuk Daran, dan akhirnya Daran memberi kabar bahwa ia berhasil meretas sandinya. Jonathan kembali menjulurkan kayu untuk memastikan aliran listrik itu sudah tidak ada, dan akhirnya Jonathan memasuki kawasan itu dan berdiri tepat di depan kotak yang dilapisi kaca anti peluru. Denver berjalan mendekati kotak itu, dan saat Jonathan akan menyentuhnya, kaca itu berubah menampilkan sebuah cahaya berupa password. "Sial, ini juga ada passwordnya." "Denver, waktu kita tinggal 1 menit lagi." "Diamlah Jonathan, kita bisa keluar dulu lalu masuk lagi." "Diamlah." "Aku tak bisa diam Denver." "Stop," bentak Denver dengan keras. Denver memperhatikan kotak itu dan ia teringat dengan penuturan Gabriel. Tapi Henry hanya mengatakan bahwa yang berhaklah kuncinya. "Yang berhaklah kuncinya," gumam Denver. "Apa yang kamu lakukan?" "Hanya yang berhak." Denver menelan salivanya.
menghela nafasnya pelan lalu memulai menekan beberapa digit huruf di sana. Dan tak lama kaca pada kotak itu pun terbuka. Denver bisa melihat dengan jelas isi kotak itu, sebuah disk yang selama ini ia cari. Denver menolehkan kepalanya berhadapan dengan Jonathan. Pria itu menatap Jonathan dan Denver segera mengambil disk itu lalu segera keluar dari ruangan itu. Aku tak percaya kamu bisa berpikir sejauh itu, Denver. Terkadang ucapan adalah jawaban terpasti yang ingin kita dengar, Jonathan. Bagus. Denver terkekeh, begitupun Jonathan. Akhirnya ia berhasil mengambil disk itu dan tak lama Aldo Bolfolio pun datang. Tuan Lorenzo, sudahkah kamu mengambil disk itu? Ya. Baiklah, biarkan aku yang membawanya untuk kubawa ke Tuan Presiden. Kenapa sangat terburu-buru, Tuan Aldo? Tanya Jonathan mendekati Aldo. Tuan Lorenzo, cepat berikan aku disk itu. Ini perintah langsung dari Wakil Presiden, desis Aldo. Denver menatap Jonathan seakan memberikan sebuah instruksi. Denver pun akhirnya memberikan disk itu kepada Aldo dan Aldo tak tanpa kata lainnya meninggalkan Jonathan dan juga Denver. Denver segera menghubungi Wakil Presiden Amerika. Halo Tuan Presiden, ya. Hai Tuan Lorenzo, ada berita apa kamu menghubungiku? Apakah kamu menyuruh Aldo Bolfolio untuk mengambil disk dari tanganku? Apa? Jadi kamu sudah menemukan disk itu? Kamu sama sekali tidak mengetahui masalah ini? Iya. Jadi kamu tidak menyuruh Aldo untuk mengambil disk itu? Tuan Lorenzo, aku mempercayamu dan saat kamu mengatakan akan mengerjakan misi ini dengan caramu, aku sama sekali tidak menyuruh Aldo untuk menemuimu. Memang, aku menyuruhnya untuk ke Italia, tapi itu hanya untuk mengurus pemakaman Gabriel. Baiklah, aku mengerti sekarang. Akan kubawa disk itu kepadamu, Tuan Presiden. Akan kutunggu Tuan Lorenzo. Denver mematikan sambungan teleponnya. Ia tersenyum penuh arti pada Jonathan. Jonathan segera mengotak-atik ponselnya dan tak lama ponsel itu menunjukkan sebuah titik berwarna merah yang tak jauh dari mereka. Ya, Jonathan memasang pelacak berukuran kecil di belakang kerah baju Aldo. Saat Denver menatapnya dengan tatapan menyuruh, Jonathan sudah paham ia harus melakukan apa. Jonathan segera melajukan mobilnya bersama dengan Denver. Pria itu mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya Jonathan memepet mobil Aldo dan menggiringnya ke sebuah jalanan sepi di Seattle. Denver melepaskan pelurunya tepat ke ban belakang mobil Aldo dan tak lama mobil itu pun berhenti mendadak. Denver tersenyum simpul. Denver dan Jonathan mendekati mobil itu dan membuka pintunya. Mark, Denver bergumam lirih saat melihat seorang pria yang tak lagi muda duduk tepat di samping kanan Aldo. Dan Denver melirik ke pergelangan tangan Mark. Ia melihat jam tangan Mark sama persis dengan jam tangan yang ia temukan di peti mati Gabriel. Jonathan, urusi Aldo, seru Denver. Jonathan segera menarik keluar Aldo dan menghajarnya sampai babak belur. Kamu yang membunuh Gabriel, desis Denver tajam menusuk. Aku tak mengerti maksudmu, jangan pura-pura bodoh. Aku menemukan jam tangan yang sama persis dengan milikmu, sialan. Jika aku berkata ya, kamu ingin apa? Kembalikan disknya, Mark. Jika aku berkata tidak, bagaimana? Kamu akan menyesal. Umpat Denver melepas pelurunya tepat ke arah jantung Mark dan pria itu pun limbung jatuh ke tanah. Denver segera mengambil disknya dari saku jas Mark, lalu menghubungi Wakil Presiden. Tuan Presiden, aku sudah mendapatkan disknya. Kapan kamu akan memberikannya, Tuan Lorenzo? Besok, temui aku di New York. Baiklah. Dan ya, aku sudah menemukan pembunuh Gabriel. Siapa? Mark. Dan kaki tanganmu, Aldo Bolfolio, adalah seorang pengkhianat. Ia berusaha mengambil disk itu dariku dan memberikannya kepada Mark. Astaga, aku tak menduga kalau Aldo akan mengkhianatiku. Baiklah, terima kasih banyak atas kerjasama ini, Tuan Lorenzo. Tentu, aku akan menunggumu di New York besok. Baiklah. Arabella sibuk menikmati keindahan taman belakang milik Denver. Sesekali wanita itu menyesap teh hangat yang tersaji di meja tepat di samping kanannya. Arabella memakai kacamata bacanya dan mulai membaca majalah yang sudah disiapkan. Baru beberapa menit Arabella melakukan aktivitasnya, ponselnya berdering menandakan sebuah panggilan masuk. Arabella mengeluarkan tangannya menggapai ponsel itu dan melihat si penelpon, yaitu Julian. Arabella ragu untuk menjawab telepon Julian, namun akhirnya wanita itu pun memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Ya, lo lagi ngapain? Nggak usah berbelit-belit, maksud lo ada apa nelpon gue? Sebenarnya gue nelpon lu, gue mau ngasih penawaran. Penawaran apa? Lo mau nggak jadi istri gue? Lo kalau ngomong nggak usah ngaco deh. Oke, kalau lo nggak mau, jadi Cindy bakalan jadi korban. Maksud lo apa?
Cindy lagi sama gue sekarang. Kalau lo nggak datang ke apartemen gue sekarang, Cindy bakalan mati di tangan gue. Jangan lo berani nyakitin sahabat gue, desis Arabella dengan tajam. Lo tinggal milih, Bel. Lo kesini atau Cindy mati di tangan gue, ucap Julian lalu menutup sambungan teleponnya secara sepihak. Arabella mengerutkan dahinya berpikir, haruskah ia mendatangi Julian dan pergi menyelamatkan Cindy? Atau ini semua adalah siasat dari pria itu? Arabella berusaha menghubungi Cindy, namun Cindy sama sekali tidak meresponnya. Arabella kalut sekarang. Yang ia pikirkan sekarang adalah keselamatan sahabatnya. Arabella segera mengambil kunci mobil Denver dan berjalan dengan tergesa keluar dari mansion. Namun tepat selangkah sebelum membuka pintu mansion, Bogam pun menghalanginya. Nyonya, mau kemana? Aku ada urusan, biar saya temani. Tidak usah, ini perintah Tuan. Bogam, aku bilang aku bisa sendiri, dan jika kamu berusaha untuk mengikutiku, maka aku tak segan-segan membunuhmu saat itu juga, ancam Arabella. Bogam bingung, ia harus mengikuti perintah tuannya atau malah nyonyanya. Jika ia menuruti kemauan Arabella, itu artinya ia akan dibunuh oleh Denver. Tapi jika dia melakukan perintah Denver, maka dia akan dibunuh oleh Arabella. Bogam bingung sekarang.